Mas Wisnu, Bu Motasi, Pak Ibu RT, RW, dan semua yang hadir pada pagi hari ini. Pertama, saya terima kasih. Alhamdulillah bisa diterima Bapak Ibu sekalian. Saya sebenarnya lebih ingin mendengarkan apa yang menjadi masalah masyarakat. Insya Allah kalau saya mendapatkan amanah jadi gubernur, itulah yang akan saya selesaikan. Jadi saya tidak menawarkan sesuatu yang terlalu tinggi-tinggi di langit yang tidak bisa direalisasikan. Saya akan mengerjakan sesuatu yang bisa dan dapat saya kerjakan. Saya tahu problem di setiap wilayah di Jakarta. Yang pertama pasti kartu Jakarta Pintar. Yang dulu dapat tiba-tiba nggak dapat. Ada nggak di tempat ini? Coba yang lebih keras, ada nggak? Ada banyak. Sampai belakang ada ya. Problemnya adalah begitu ada masalah harus pergi ke rawa bunga. Sampai di rawa bunga di pingpong kanan kiri nggak selesai. Maka yang pertama kalau saya jadi gubernur itu akan saya selesaikan di kecamatan ini saja. Nggak perlu pergi ke rawa bunga. Setuju nggak? Setuju. Kok nggak semangat setujunya? Yang kedua, karena ada RT RW, insentif untuk RT RW-nya juga akan kami tingkatkan. RT yang sebelumnya 2 juta menjadi 4 juta, RW dari 2 juta. Dan yang paling penting laporannya atau LPD-nya tidak perlu seperti sekarang laporannya yang terlalu detail. Cukup nanti kami buatkan tanda tangan secara elektrik saja. Karena apa? Itu adalah insentif dan itu untuk kepentingan warga. Termasuk Jumantik Dasawisma dari 500 menjadi 1 juta. Dan untuk PKK dan Posyandu yang selama ini tidak mendapatkan dari dana OP operasional, saya akan buatkan pergub supaya ada cantolannya. Tadi begitu salaman saya tanya seragam apa Bu? PAUD. Ya, siap. Jadi PAUD itu pada dasarnya ada 2. Yang satu PAUD yang langsung di bawah terdaftar di Dinas Pendidikan. Tapi juga ada PAUD yang betul-betul nggak terdaftar. Mohon maaf Ibu, di sini PAUD-nya PAUD terdaftar atau PAUD warga. Nah, kalau PAUD terdaftar, maka kami akan mengatur bahwa semua guru di Jakarta harus mendapatkan upah minimum regional. Karena guru PAUD ini kalau nggak salah dapatnya adalah di bawah 2 juta. Ya. Kalau UMR berapa Bu? 1 juta. 1 juta. Yang lainnya tawakal Bu. Ya. Maka Ibu akan mendapatkan UMR 5 juta. Dan nantinya semua RT RW akan kita pasang CCTV. Sekarang ini gratis Bu, memang dipasang CCTV bayar. Sekarang ini di Jakarta ada 747 CCTV. Masih butuh kurang lebih 32.000. Dan untuk CCTV ini Ibu jangan pusing-pusing mikirnya duitnya dari mana, udah itu urusan saya yang mikirin. Jadi kayak Ibu jangan mikir yang susah Bu, itu bagian saya aja yang mikirin. Yang penting setuju atau enggak? Apa manfaat kalau dipasang CCTV di RT RW? 1, keamanannya lebih terjamin. Yang kedua, kalau ada orang mau nyuri ketahuan. Yang ketiga, kalau ada bullying ketahuan. Keempat, kalau ada kekerasan ketahuan. Kelima, kalau anak-anak Ibu digoda narkoba juga akan ketahuan. Keenam yang paling gawat, kalau ada yang lirak-lirik juga ketahuan. Tapi warga sini nggak ada yang lirak-lirik. Warganya wajahnya wajah yang tidak lirak-lirik.
Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, program saya memang program yang betul-betul menyelesaikan persoalan rakyat. Kenapa itu saya lakukan? Saya ini sebenarnya pasti ibu-ibu tahu lah, saya nggak pernah berkeinginan untuk jadi calon gubernur. Jujur saya katakan nggak pernah. Saya merasa sudah waktunya pensiun. Jadi pejabat sudah 25 tahun Bu. Di Pak Jokowi 2 kali jadi menteri, Ibu Mega dulu saya sekretaris presiden, saya terpilih jadi anggota DPR 4 kali, pernah juga menjadi pimpinan DPR. Jadi udah kenyang Pak. Tetapi karena ini amanah, saya kerja keras untuk. Dan ketika saya kerja keras, saya nggak mau setengah-setengah. Maka tiap hari saya kayak gini saya kelilingi, setiap hari 10, 11, 12 titik setiap. Mulainya setelah subuhan, pulang ke rumah biasanya 9 sampai 10. Kenapa itu saya lakukan? Karena saya tahu awalnya saya pikir Jakarta itu butuh gedung-gedung yang tinggi, pembangunan yang mewah, jalan-jalannya bagus. Setelah saya keliling, yang lebih dibutuhkan adalah menyelesaikan persoalan yang ada di rakyat, yang real, yang ada perbedaan kaya miskin yang luar biasa. Saya kayak geser dikit kayak gantian kealingan. Sehingga itulah yang ingin saya lakukan. Itulah yang ingin saya lakukan. Bahkan untuk kartu Jakarta Pintar, saya akan memberikan kesempatan anak-anak kita yang belum pernah lihat Monas, Taman Mini, Ancol, Ragunan, museum-museum di Jakarta. Setiap tahun akan ada program gratis bagi mereka di dalam. Kenapa itu saya lakukan? Karena saya belajar dari diri sendiri. Ya, dulu kita masih kecil. Dulu saya keluarga yang sangat sederhana, bapak saya guru, saya lahir besar di Kediri sampai dengan lulus SMA di Kediri. Pertama kali ke Jakarta saya masih ingat kelas 1 SD. Diajak sama bapak saya lihat Monas. Sejak itulah saya bermimpi untuk lihat Monas kembali dan belajar lebih rajin. Maka saya berharap juga anak ibu, bapak ibu sekalian juga akan punya mimpi yang sama ketika melihat sesuatu yang tidak sehari-hari dilihat. Dan bagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, anak-anaknya nanti kalau berangkat sekolah, siangnya makan gratis yang disiapkan oleh pemerintah pusat, paginya makan gratis yang akan kami siapkan. Dan untuk makan siang gratis akan kami siapkan dan kami akan berdayakan UMKM yang berasal dari UMKM menengah ke bawah, supaya nggak dinikmati lagi orang-orang yang sudah mampu. Dan kalau perlu modal, kami akan bantu permodalannya. Sehingga dengan demikian, dengan cara ini harapannya bahwa warga bisa terangkat kehidupannya menjadi lebih baik. Terakhir dari saya, nanti semua kelurahan, Pak RT, Pak RW akan ada yang namanya balai rakyat. Di balai rakyat lah akan ada tempat untuk balai latihan kerja maupun di kelurahan maupun di kecamatan, supaya anak ibu sekalian dilatih, dididik untuk bisa siap bekerja. Pekerjaan sekarang ini berbeda dengan yang dulu. Kalau dulu orang dilatih dengan membuat bangunan, ngecor, ngelas, nyemen. Sekarang enggak. Kami akan latih untuk jadi konten kreator, yang disebut dengan kreator hub, untuk TikTok, macam-macam, termasuk animasi, termasuk ekonomi digital, termasuk untuk UMKM. Dan kami latih bahasa Inggris supaya bisa juga bekerja di luar negeri. Maka dengan program itu kami yakin nanti kami akan siapkan dana kurang lebih 300 miliar untuk membantu UMKM, 70%-nya untuk UMKM perempuan. Kenapa perempuan? Perempuan itu lebih takut untuk tidak membayar dibandingkan laki-laki. Ini pengalaman ketika kemarin COVID. Sehingga dengan demikian 70% perempuan, yang 30% baru yang laki-laki. Jadi itulah program-program dasar, tentunya selain program besar yang saya pasti akan buat untuk Jakarta. Tapi di forum ini kami menyampaikan itulah
hal-hal yang utama yang ingin kami lakukan, termasuk gratis untuk sekolah negeri dan sekolah swasta sampai 12 tahun. Terima kasih. Wassalamualaikum.